mengasihi Engkau Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami naikkan syukur. Oh Yesus, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar,
mengucap syukur. Engkau baik Tuhan, ini hatiku Yesus. Imanku percaya, imanku percaya, Engkau sanggup lakukan apapun untuk hidupku. Terima kasih Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Kita bersama-sama satukan hati dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur saat ini kami boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, sabda-Mu Tuhan melalui Secret Place dalam episode kali ini. Mari Tuhan, Kau yang berbicara dalam hati kami, Roh Kudus boleh menerjemahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami melalui renungan ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin, amin. Bapak Ibu, Saudara, kali ini saya ingin menyampaikan satu renungan Secret Place dengan tema mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Saudara, salah satu bukti orang Kristen itu mengasihi Tuhan yaitu dilihat dari kegemarannya dalam berdoa. Kenapa demikian? Karena berdoa itu bukan hanya kita datang kepada Tuhan dan berbicara kepada Tuhan, tetapi justru doa itu kita memberikan satu kesempatan, memberikan ruang kepada Tuhan untuk menyatakan kerinduannya, untuk dekat kepada kita, bersekutu dengan kita, dan berbicara dengan kita. Sehingga kalau ketika kita berdoa, kita memohon sesuatu dan kita tidak mendapatkan, maka itu tidak akan membuat kita kecewa, tidak akan membuat kita marah pada Tuhan atau mutung, saudara. Tapi tetap kerinduan untuk mencari Tuhan itu
tidak pernah padam gitu ya. Kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Jadi doa itu sebenarnya lebih kepada relasi, bukan transaksi. Transaksi itu artinya, Tuhan kalau engkau lakukan ini, maka aku lakukan itu. Bukan seperti itu ya. Jadi relationship ini yang penting, saudara. Nah, namun sayang pada kenyataannya, tidak sedikit orang Kristen itu ogah-ogahan dalam hal berdoa, dalam hal satu ini gitu ya. Mereka pikir, percuma berdoa, sia-sia, percuma buang waktu, toh Tuhan belum tentu menjawab doaku. Nah, ini pandangan yang keliru. Karena apa, saudaraku? Karena ketika kita berdoa, maka Tuhan itu bisa mencurahkan damai sejahteranya. Bahkan Alkitab mengatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan doa itu memampukan kita untuk kita ini bisa berjalan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dibanding dengan kalau kita tidak berdoa. Doa itu juga bisa memberikan protection kepada kita terhadap serangan daripada si jahat, terhadap pencobaan atau godaan. Dan satu lagi, saudaraku, ketika kita berdoa, kita ini bisa belajar untuk mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu pasti mengindahkan, bahkan dia appreciate ketika kita ini datang kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengabaikan, dia tidak pernah menolak ketika kita datang kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa mata Allah menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada barang siapa yang bersungguh hati kepada Dia, kepada barang siapa yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah, saudara, dengan kata lain, kita ini bisa sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Kita bisa sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita bisa yakin, percaya bahwa Tuhan itu mendengar doa kita dan Dia itu bisa merespon terhadap iman kita. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, kalau seseorang atau orang Kristen itu malas berdoa, itu sebenarnya ada satu oknum, ada satu dalang di balik itu. Siapa kira-kira? Ya, iblis. Si jahat itu berusaha untuk apa? Untuk menghalangi atau merintangi relasi kita kepada Tuhan. Saya ambil satu contoh, saudara, yaitu Daniel. Kita tahu bahwa Daniel ini orang yang hebat, dia memiliki excellent spirit, dia disukai oleh raja, gitu ya, Raja Darius waktu itu. Dan satu kali raja itu membuat satu peraturan bahwa semua rakyat harus menyembah dia, harus menyembah dewanya. Nah, dan Daniel ini punya kebiasaan, dia punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dia naik di kamar loteng sehari 3 kali terus berdoa. Nah, ada orang-orang yang gak suka dengan dia, akhirnya melapor kepada raja. Ya, singkat cerita, raja membuat aturan kalau dia tidak mau menyembah raja, maka akan dimasukkan ke gua singa. Apa yang terjadi? Tidak terkecuali Daniel, dia juga dimasukkan ke dalam gua singa. Dan kita tahu kejadiannya ada mujizat yang luar biasa gitu ya. Singa itu tidak menyentuh dia sama sekali, bahkan bulu aja dari singa itu nggak nempel ke Daniel ya. Jadi saudara, yang membuat peraturan siapa? Raja itu siapa? Manusia. Tapi dibalik itu siapa dalangnya? Iblis. Nah, dalam kehidupan kita juga demikian, saudaraku. Kadang-kadang kita ini diperhadapkan pada satu kondisi gitu ya. Kita ini begitu sibuk dalam pekerjaan, kita ini mengalami satu kesulitan yang begitu berat, sampai akhirnya kita nggak sempat untuk datang kepada Tuhan. Kita nggak ada satu inisiatif untuk kita mau datang kepada Tuhan. Nah, ini satu hal yang keliru, saudaraku. Ya, Tuhan itu rindu setiap saudara dan saya untuk kita ini terus punya satu kerinduan untuk membangun relasi kepada Tuhan, yaitu melalui doa. Iblis itu berusaha untuk menghalangi, untuk mengeblok relasi kita kepada Tuhan ya. Karena apa? Kalau kita punya relationship, kita berdoa, maka dijamin hidup kita ini akan penuh dengan kemenangan, walaupun kita tidak lepas dari kesulitan dan tantangan. Dan saudaraku, kalau kita putus hubungan, kalau kita ini menjauh dari Tuhan, maka sangat mudah bagi si iblis untuk merusak, untuk menghancurkan kehidupan kita gitu ya, kehidupan rohani kita. Dia punya satu kerinduan atau punya keinginan yang besar untuk
membuat kita ini jauh, membuat kita ini tersesat. Nah, saya dalam kesempatan ini akan memberikan 3 alasan ya, mengapa doa kita ini tidak dijawab oleh Tuhan. Yang pertama yaitu karena kita salah berdoa, salah motivasi dalam berdoa. Ada satu ayat firman Tuhan yang akan menolong kita, yaitu Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat 3 mengatakan demikian, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sekali lagi, karena kamu apa? Salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, saudara, seringkali dalam hidup kita sebagai orang Kristen, ya, saat kita berdoa, motivasi kita yaitu self-center gitu ya, untuk satu kepentingan pribadi kita. Kita ini gengsi, atau iri, atau mau jor-joran, atau kita ini nggak mau kalah gitu. Kita ini ingin menunjukkan bahwa kita ini orang yang penting, kita ini kita ini orang yang hebat gitu ya. Sehingga kita berdoa minta sesuatu tapi tujuannya itu sudah salah gitu ya. Atau bahkan kita berdoa tujuannya untuk balas dendam, untuk merugikan orang lain dan seterusnya. Nah, ini harus kita koreksi dalam diri kita. Pastikan bahwa ketika kita berdoa, kita ini ada dalam kehendak Allah. Karena firman Tuhan juga mengatakan, jikalau kamu di dalamku dan firmanku di dalammu, mintalah apa saja. Artinya kita bisa memastikan apa yang kita minta itu ada dalam kehendak Tuhan. Nah, saya ingat ada satu perumpamaan tentang anak bungsu, ya, anak bungsu yang dia minta harta orang tuanya, harta dari bapaknya, terus kemudian dia pergi untuk berfoya-foya. Nah, ini permintaan anak ini udah nggak bener gitu ya. Dia minta bagian harta warisan itu diberikan kalau orang tua sudah meninggal, gitu ya. Tapi ini dia minta dengan intens gitu ya. Dan orang bapaknya itu berbaik hati juga gitu ya, dikasih. Nah, sesungguhnya apa yang dia minta itu sebenarnya dia sama sekali nggak pernah nggak disebut bahwa dia ini orang yang berbakti, orang yang dedikasi kepada bapaknya. Bahkan ketika dia minta itu sebenarnya dia itu ingin menjauh dari bapaknya. Bukankah itu gambaran dari hidup kita, saudaraku? Kita ini minta kepada Tuhan, sebenarnya kita ini cuma mau berkatnya aja gitu ya. Dan bahkan ketika kita dapat berkatnya, kita malah menjauh dari Tuhan. Nah, untungnya di dalam kisah ini anak bungsu ini dia bertobat, ya, dia bertobat, dia insyaf, dia kembali kepada bapaknya dan dia jadi humble. Coba kita baca Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Lukas 15 maksud saya ayat 20 sampai 24 dikatakan, maka bangkitlah ia, anak ini ya, anak bungsu ini, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayah ini ya, itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Bayangkan, ini anak sudah terhilang, hidupnya nggak karu-karuan, mungkin badannya juga nggak terurus, baunya nggak karuan gitu ya. Tapi ini bapaknya luar biasa ini ya. Kata anak ini kepada bapaknya, "Bapak, aku ini telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku gak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayahnya itu berkata kepada hambanya, lekas. Dia berkata kepada hamba-hambanya. Ya, dia gak ngomong kepada anak ini. Ya, nanti kita bisa tahu apa sebabnya. Lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaian yang terbaik ya, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun, sembelih dia, mari kita makan bersukacita, sebab anakku telah mati ini dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, saudara, ada satu hal yang menarik. Apa yang dia katakan? Dia katakan, "Bapak, aku ini telah berdosa, aku tidak layak, dan jadikan aku hamba." Ini satu sikap, satu tindakan yang sangat terpuji. Tuhan itu sangat menghargai gitu ya. Karena merupakan satu gambaran, satu pertobatan gitu ya. Jadi dia datang dengan satu pernyataan doa yang sangat sederhana, keluar dari dasar hati yang bertobat, ya, repent, bertobat dan menjadi humble, ya. Nah,
kita tahu tadi apa yang dilakukan oleh bapaknya, dia dari jauh dia sudah nunggu, aduh anakku. Dan ketika ketemu itu belas kasihan itu masih ada, saudara. Dia lari dan dipeluk dan dicium. Kalau kita gimana, saudaraku? Mungkin ya kita terimalah anak kita namanya sendiri, tapi kita bilang, aduh kamu ini udah nyusahin orang tua, kamu udah nyusahin bapakku, kamu udah bapak, kamu udah mursal, udah habis-habisin, malu-maluin keluarga. Makanya rasain kamu. Enggak, Tuhan nggak mengatakan itu. Dia sama sekali tidak merespon apa yang dikatakan oleh anaknya. Apa yang dia lakukan, dia suruh hamba-hambanya itu pakai pakaian yang terbaik, jubah yang terbaik. Jubah itu gambaran apa? Satu penerimaan. Jubah itu gambaran satu penghargaan atas pertobatannya, dia datang kembali. Jubah itu merupakan satu gambaran bahwa ada pengampunan yang unconditional, tidak ada syaratnya gitu ya. Yang Bapa itu berikan kepada anak bungsu. Ini sebenarnya gambaran dari hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menerima kita apa adanya, saudaraku. Dia anytime, apapun betapa gelapnya kita, betapa hancurnya hidup kita, dia tetap menantikan kita, dia cinta kepada kita. Kemudian apa? Diberikan cincin. Cincin ini gambar covenant. Artinya anak yang sudah terhilang, anak yang sudah mati ini diterima kembali sebagai anak yang sah dan diberikan kuasa. Tuhan menerima kita, dia berikan kepada kita kuasa untuk menjadi anak Allah. Dan ya kasut itu merupakan gambaran, Alkitab mengatakan kasut itu kerelaan untuk memberitakan Injil. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada kita kehormatan, berikan kepada kita satu kepercayaan dan sekaligus tanggung jawab untuk kita memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan tentang Injil kebenarannya. Ya, nah saudara, jadi ini hal yang luar biasa yang Tuhan itu lakukan terhadap kita. Ya, kita datang berdoa, motivasi harus benar. Kalau nggak benar, maka kita nggak dapat apa yang kita minta. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, dia menerima kita, saudaraku. Bahkan kerinduan Tuhan itu jauh lebih besar daripada kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Itu yang pertama, jangan sampai kita salah motivasi. Yang kedua apa, saudara? Yang kedua, jangan sampai kita meragukan Tuhan. Artinya, jangan sampai kita tuh nggak percaya kepada Tuhan. Keraguan itu bukan hanya menghalangi datangnya jawaban doa, tetapi keraguan yang ada pada kita itu membuat kita ini rasanya nggak semangat untuk berdoa, membuat kita ini padam semangatnya untuk kita ini datang kepada Tuhan. Nah, bukankah seringkali kita ini bertanya dalam hati kita, pada saat kita dalam struggle, dalam satu pergumulan, kita katakan dalam hati ini, Tuhan, kenapa Tuhan kok enggak jawab doaku gitu ya? Kenapa kok Tuhan jawab doa si A, tapi aku kok enggak? Kenapa kok Tuhan izinkan aku di struggle, aku berjuang sampai sekian lama, sampai hari ini? Ya, sepertinya kita tuh bertanya-tanya, kenapa Tuhan tuh tidak mengabulkan permintaanku? Kenapa Tuhan itu tidak menjawab doaku? Nah, ini saudaraku, ini penting sekali, kita perlu tahu ya. Kalau kita punya sikap yang seperti itu, kita akan mengatakan, aduh percuma ada doa, ngapain kita berdoa, nggak ada gunanya gitu ya. Dan di sini kita harus tahu bahwa sebenarnya fokus kita berdoa itu sebenarnya bukan karena kita mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Saudara, ini penting kita perhatikan. Tujuan kita berdoa yaitu supaya kita ini bisa melatih iman kita, bisa melatih kebergantungan kita kepada Tuhan itu sepenuhnya. Di samping itu kita juga bisa koreksi, introspeksi. Kalau ada hal yang nggak benar, ada ganjalan, ada hal-hal yang kita harus rubah dalam hidup kita, let's change, saudara. Tuhan itu ingin menyempurnakan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Ya, jangan sampai kita ragu. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 mengatakan, hendaklah kalau kita minta kepada Tuhan, hendaklah meminta di dalam iman. Jangan sampai kita bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang tersebut tidak akan atau jangan mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi dipastikan kalau ada keraguan dalam diri kita, percuma, kita nggak akan dapat sesuatu. Walaupun kita mungkin bisa teriak-teriak, tapi kalau hatinya ragu, hatinya tidak percaya, kita nggak akan mendapatkan apa yang kita minta dari Tuhan. Ya.
Saudara, ya sebenarnya memang memang iblis itu suka gitu ya untuk kita ini untuk tidak berdoa. Dia memberikan kepada kita satu kondisi-kondisi yang membuat kita ini nggak percaya, membuat kita ragu. Nah, ketika kita ragu, maka iblis itu dengan suara yang lebih keras, dia akan menyampaikan suaranya, tipu dayanya. Jangan sekali-kali kita mendengar bisikan iblis. Jangan sekali-kali kita percaya terhadap dusta daripada si iblis. Ya, dia sebenarnya tujuannya untuk memadamkan semangat kita untuk berdoa. Tujuannya dia yaitu untuk mematahkan satu kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Tujuannya yaitu untuk mengombang-ambingkan iman kita supaya kita ini nggak percaya. Kita ngeliat fakta, aduh, kayaknya nggak mungkin. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong. Ketemu dengan fakta lagi, aduh nggak mungkin. Nah itu kita diombang-ambingkan sehingga akhirnya kita nggak mendapatkan apa yang kita doakan. Ya, oleh sebab itu ketika kita mengalami seperti itu, ada suara iblis, saudaraku, kita harus usir. Iblis, engkau pergi dalam nama Tuhan Yesus. Aku tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Aku tahu bahwa pada Tuhan tidak ada pertukaran bayangan. Aku tahu bahwa Tuhanku akan memenuhi kebutuhanku. Dia akan memberikan kalau aku minta. Dia akan buka pintu kalau aku ini datang kepadanya. Dia akan memberi kalau dia akan kita akan mendapatkan kalau kita mencari. Itu janji-janji firman Tuhan itu harus kita terus ucapkan dalam diri kita. Ya, apa tadi yang kedua, saudaraku? Jangan kita meragukan Tuhan. Yang ketiga, jangan sampai kita ini simpan dosa. Satu ayat di dalam Perjanjian Lama, Yesaya 59 ayat 1 dan kedua mengatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan doamu, yaitu segala dosamu, dosa kita. Nah, saudara, ini hal yang menarik. Selain kali orang itu lupa pada saat kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa yang seharusnya pertama kita lakukan? Kita periksa diri. Kita minta, Tuhan, selidiki aku, apakah ada dosa? Kalau ada dosa, ada ganjalan, ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya kita harus bertobat, kita harus menyesal, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Ya, bereskan, segera dibereskan, mohon pengampunan kepada Tuhan. Karena apa? Karena dosa itu bukan hanya membebani hati dan pikiran kita loh, saudaraku, tapi dosa itu menjadi satu sekat pemisah antara kita dan Tuhan. Lah kalau relasi kita aja udah ada sekatnya, apalagi doa kita nggak mungkin bisa terjawab. Betul, saudaraku? Ya, jadi ini kita perlu perhatikan. Tapi seringkali orang Kristen tuh cuek. Dia nggak peduli, dia masa bodoh, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, tapi dia masih ada simpan dosa. Pede aja, saudaraku. Udah gitu, waduh, doa mintanya macam-macam, seabrek permintaan. Padahal, saudara, dia tidak sadar ketika dia simpan dosa itu, maka dosa itu akan menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan. Dosa itu akan membebani hati dan pikirannya, dan akhirnya dosa itu akan menjauhkan dia dari Tuhan. Dan sangat mudah bagi si iblis untuk menghancurkan hidupnya kalau dia sudah jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, ada dosa seperti anak bungsu tadi, saudara, Tuhan itu akan anytime untuk menerima kita. Dia akan mengampuni dosa kita. Kita mengatakan sejauh timur dari barat, dia membuang segala dosa kita. Nah, saudara, kalau di komputer itu ada satu, kalau saudara salah ketik atau saudara mau buang file, mau udah nggak pakai lagi, saudara bisa delete. Tapi kalau delete itu masuk di kayak garbage bin, masuk ke trash bin. Kalau satu kali kita masih butuh, itu bisa di restore, betul ya. Nah, tapi kalau Tuhan itu dia bukan hanya delete, saudara, tapi dia buang itu isi garbage bin. Seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Artinya, saudaraku, darah Yesus dosa mengampuni dosa kita, mengampuni kita, menyucikan kita, dan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita tidak berdosa lagi. 3 hal, mari kita yakini, kita percaya Tuhan pasti menjawab doa kita, tetapi
doa kita bisa terhalang, kalau kita motivasi salah, kalau kita simpan dosa, kalau kita meragukan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk renungan pada momen ini, pada saat ini. Izinkan kami ya Tuhan untuk memahami bahwa kami butuh Engkau. Kami butuh untuk berdoa, dan kami biar kami mengerti ketika kami berdoa, itu sebenarnya Tuhan memberikan kepada kami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ketika kami berdoa datang kepadamu, maka Tuhan akan memprotek kami dari segala serangan daripada si jahat. Ketika kami berdoa kepadamu, kami bisa tanya kepada Engkau, Tuhan, apa yang menjadi maksud kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan satu hal yang tidak kalah pentingnya, ketika kami berdoa, maka Engkau memampukan kami untuk kami bisa berjalan dengan kekuatan yang lebih lagi, dengan kekuatan-Mu. Terima kasih. Kami ucap syukur, Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan kepada kami satu semangat, berikan kepada kami satu gairah, antusias untuk kami terus berdoa, karena kami bukan siapa-siapa. Kami sangat bergantung kepadamu, yaitu ketika kami berdoa kepadamu, Engkau akan menjawab doa kami. Dan ketika kami berdoa, kami bukan hanya berdoa untuk diri kami juga bisa berdoa untuk orang-orang yang ada sekitar kami, untuk orang tua kami, saudara kami, berdoa untuk gereja, untuk bangsa negara, dan semuanya. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menjawab doa kami. Doa mungkin tidak bisa dijawab dalam waktu seketika, tetapi semua itu tercatat rapi di surga, dan Engkau akan menjawab doa itu tepat pada waktumu. Terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengar renungan Secret Place dalam episode ini. Biarlah kami terus boleh semangat berdoa, mencari Engkau, dan hidup menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Mari kita percaya, katakan amin, amin, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan